Would be insane, so that all can speak. But now the roads are choked with the dispossessed, whose poetry is not yet written. Halo penikmat film, jumpa lagi bersama Layar Tancap. Kita akan menyimak bersama sebuah film yang memboyong 3 piala Oscar dan masuk dalam 2 nominasi Oscar lainnya. Film ini berjudul Glory. Berlatar belakang Perang Sipil Amerika, film ini mengisahkan tentang peperangan antara pasukan konfederasi yang pro perbudakan dan pasukan negara federal yang menolak perbudakan. Diceritakan dari sudut pandang surat yang ditulis Kapten Robert Grutshaw kepada ibunya. Kapten Robert Grutshaw yang diperankan oleh Matthew Broderick adalah perwira menengah pasukan federal berpangkat kapten yang ditawarkan oleh gubernur negara bagian Massachusetts waktu itu untuk menjadi kolonel resimen 54, yaitu resimen pertama yang berisikan orang-orang berkulit hitam. Sebelum menerima tugas tersebut, Shaw menanyakan pendapat temannya, Mayor Cabot Forbes, yang diperankan oleh Cary Elwes, serta mengajaknya untuk bergabung bersama dalam resimen 54 dan menawarkan posisi wakil dalam resimen kepadanya. Pasukan dilatih dengan sangat keras oleh seorang sersan mayor bernama Mulcahy yang berkebangsaan Irlandia. Di antara ratusan pasukan kulit hitam tersebut terdapat 3 orang kulit hitam yang menjadi fokus dalam film ini. Yang pertama adalah Sersan Mayor John Rawlins yang diperankan oleh Morgan Freeman, prajurit Trips yang diperankan oleh Denzel Washington, dan Thomas Searles yang merupakan relawan pertama dalam resimen ini, yang juga merupakan teman kecil dari Kapten Shaw. Ketika orang-orang berkulit hitam tersebut sedang sangat semangat-semangatnya mengikuti latihan militer, tengah malam itu Shaw dihadapkan dengan situasi yang cukup dilematis, yaitu diterbitkannya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres Konfederasi yang isinya setiap kulit hitam yang terlibat dalam pasukan federasi yang menolak perbudakan akan dikembalikan ke negara-negara pro perbudakan dan kemudian akan dihukum mati. Setiap orang kulit putih yang terlihat aktif dalam kegiatan militer pro federasi juga akan dihukum mati, dan pembebasan penuh akan dilakukan besok pagi di seluruh negara bagian. Shaw mengatakan kepada Cabot yang juga sahabat sekaligus wakilnya itu, dia akan sangat memaklumi kalau besok pagi dia tidak lagi di resimen. Besoknya, betapa terkejutnya Shaw ketika melihat semua pasukan dan juga relawan kulit hitam masih utuh, dan tak satu pun dari mereka mundur dari barisan pasca dikeluarkannya surat keputusan itu oleh Kongres Konfederasi. Betapa tidak, selain bagi Shaw, kondisi demikian juga sangat dilematis bagi orang-orang berkulit hitam tersebut. Mereka dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit. Mundur dan mengikuti seruan dari surat keputusan Kongres Konfederasi berarti mereka akan menatap perbudakan seumur hidup. Imaji tentang kebebasan menjadi sebuah ilusi.
maka pilihannya adalah ikut berperang bersama pasukan federasi. Paling tidak, mereka telah berusaha untuk mewujudkan kebebasan dan penghapusan terhadap perbudakan. Denzel Washington menawarkan kepada temannya untuk melarikan diri. Dia mengiming-imingi temannya kalau di luar kamp militer tak jauh dari sana ada suatu daerah yang menyediakan roti dan sepatu bagus. Temannya menganggap itu merupakan tawaran yang hanya sebuah candaan. Dia tak menduga kalau Denzel Washington serius dengan perkataannya. Dia benar-benar kabur dari kamp latihan. Tapi tak lama setelah kabur, Denzel berhasil ditangkap oleh pasukan kulit putih resimennya. Sesuai prosedur militer, seseorang yang melarikan diri dari kamp harus dicambuk dan disaksikan oleh komandan dan seluruh anggota resimen. Awalnya sebelum prosesi cambuk dimulai, Shaw mengalami pergulatan emosi karena Cabot merasa keberatan dengan hukuman tersebut. Akhirnya Shaw memutuskan untuk tetap melanjutkan prosesi tersebut. Beberapa saat kemudian, Shaw menemui Morgan untuk mengajaknya berbicara. Shaw mengatakan Morgan bisa menyampaikan apa saja kepada Shaw sebagai sebuah masukan. Morgan mengatakan kaburnya Denzel beberapa waktu yang lalu dikarenakan oleh keinginannya untuk mendapatkan sepatu yang baru, bukan karena ia tak ingin melanjutkan latihan atau karena desersi. Justru ia sangat menginginkan terus berada di dalam resimen. Shaw sangat terkejut mendengarkan penjelasan Morgan tersebut. Dia sangat merasa bersalah karena telah menyuruhnya dicambuk. Esoknya, Shaw mengajak Morgan beserta beberapa temannya untuk menjumpai divisi logistik. Niatnya tak lain adalah untuk mengambil sepatu bagi pasukan resimennya. Sesampainya di sana, petugas divisi logistik mengatakan tak ada sepatu sama sekali. Shaw sudah menduga resimen 54 yang di bawah komandonya merupakan komando yang diciptakan untuk ditugaskan kepada pekerjaan kasar. Ada sudut pandang menarik dalam salah satu adegan film ini, yaitu ketika pengumuman gaji pertama resimen 54. Shaw membacakan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pemotongan gaji bagi para tentara berkulit hitam yang semula $13 menjadi $10. Keputusan tersebut menyulut kemarahan para prajurit. Mereka menolak menerima gaji tersebut. Secara bersama-sama, mereka merobek slip gaji yang telah diberikan sebelumnya dengan dalih tidak sesuai dengan prinsip kebebasan dan keadilan. Melihat peristiwa tersebut, Shaw meresponnya dengan juga ikut merobek slip gaji dirinya sendiri. Dia mengatakan, "Kalau kalian menolak menerima gaji dari pemerintah, kami juga demikian." Sontak saja semua pasukan yang berada di depannya meneriakkan kata-kata "Hidup kolonel, hidup kolonel". Ini merupakan sesuatu yang penting terkait budaya demokrasi di Amerika. Betapa tidak di masa yang sangat genting seperti itu, kultur demokrasi sudah tumbuh dan tertanam di dalam benak prajurit tanpa membedakan warna kulit. Prajurit kulit putih memposisikan orang-orang kulit hitam sebagai saudara yang layak diperlakukan secara adil dan setara. Setelah masa latihan selesai, resimen 54 di bawah komando Kolonel Shaw dipindahkan ke wilayah Carolina Selatan, yang merupakan wilayah yang dikomandoi oleh Jenderal Charles Garrison Harker. Divisi 54 diminta untuk membantu divisi Kolonel Montgomery untuk mencari bahan makanan di desa tetangga. Rumah-rumah dijarah lalu dibakar. Satu orang pria kulit putih ditembak. Kolonel Shaw sempat menolak perintah dari Montgomery tersebut yang menyuruhnya untuk menjarah dan membakar rumah-rumah tersebut. Walaupun kemudian ia harus tetap melaksanakannya. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pemikiran Kolonel Shaw. Setelah kejadian tersebut, Shaw dihadapkan pada situasi di mana moral dan semangat pasukannya terus menurun. Karena mereka mulai merasa resimen 54 tidak akan pernah ikut dalam peperangan yang sesungguhnya. Mereka hanya menjadi pasukan yang dilatih untuk bekerja secara kasar. Berangkat dari kondisi tersebut, Shaw memutuskan untuk mengirim surat kepada ayahnya. Shaw meminta kepada ayahnya untuk menemui Presiden Lincoln dan meminta agar resimen 54 yang di bawah komandonya diterjunkan ke medan perang yang sesungguhnya. Setelah mengirim surat, untuk memuluskan niatnya, Shaw menemui Jenderal Charles agar segera mengeluarkan rekomendasi kepada resimen 54. Akhirnya,
Karena merasa tersudut, Jenderal Charles mengabulkan permintaan Shaw. Tetapi sang jenderal ingin melihat kekuatan pasukan Shaw dengan menyuruhnya menghadapi pasukan pemberontak dalam skala kecil. Kemenangan berpihak kepada pasukan Shaw. Setelah kejadian tersebut, Shaw meminta sang jenderal lain untuk menjadikan pasukan Resimen 54 sebagai penyerang pertama terhadap sebuah benteng. Awalnya sang jenderal sempat melarang karena pertimbangan pasukan Resimen 54 sudah 2 hari belum tidur sejak penyerangan pertama. Namun kemudian sang jenderal mengizinkannya. Resimen 54 di bawah komando Shaw kalah. Benteng tersebut sampai perang berakhir tetap tak bisa direbut. Demikian, terima kasih sudah menyimak bersama. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.